وبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala sesuatu itu mempunyai haknya. Allah mempunyai hak untuk disembah, kewajiban kita menyembah. Keluarga kita mempunyai hak untuk dinafkahi, dan kita sebagai kepala keluarga tentu berkewajiban untuk memberi nafkah pada mereka. Termasuk soal ibadah, ini ternyata ada haknya. Telah kami sampaikan Kamis yang lalu tentang bahwa hak sholat itu ada di 12 rakaat sholat rawatib. Ya tentu ini merupakan ideal, yaitu standar ideal bagi orang-orang yang memang dia berfokus kepada akhirat, bukan meninggalkan dunia, tetapi lebih banyak hatinya itu terkait dengan akhirat. Maka berusahalah untuk tidak meninggalkan 12 rakaat sholat rawatib. Kemudian yang kedua adalah hak puasa, hak saum. Ternyata ada haknya, yaitu di 3 hari dalam 1 bulan yang dinamakan dengan saum ayyamul bayd. Itu ternyata faedahnya kata para ulama, yaitu 1 hari dari hari tersebut dihitung 10 pahala, sehingga kalau dihitung-hitung sama saja dengan 1 bulan puasa dari segi pahalanya, faedahnya. Sehingga tetap kita berpegang pada kaidah, yaitu kalau tidak bisa melakukan semuanya maka jangan tinggalkan seluruhnya, karena tentu ini standar maksimal bagi orang-orang yang memang berfokus kepada ibadah. Malah yang kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau kita tidak bisa 12 rakaat secara rutin, maka minimal jangan kita meninggalkan sholat yang lain, dalam arti sholat sunnah. Apalagi kita melihat faedah yang besar di sebelum subuh 2 rakaat, yaitu kata Rasulullah, dunia dan isinya itu lebih baik ya, dengan tidak meninggalkan sholat 2 rakaat di sebelum subuh, yaitu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tentu ini sekali lagi dari segi pahala, bukan dari segi material. Maka tetap orang-orang yang berusaha di dunia secara dohir tentu itu yang berhasil, tidak bisa diganti dengan faedah sholat subuh ini kalau dibandingkan dengan faedah di akhirat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dari isinya, dan itu merupakan amalan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dari segi puasa itu tidak semua kita bisa, tapi paling tidak bagaimana dalam 1 tahun itu kita melakukan puasa ayyamul bayd. Karena ini sekali lagi merupakan standar maksimal bagi orang-orang yang memang fokus kepada akhirat. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad ada haqqal qiraati. Siapa yang membaca Al-Qur'an dalam 1 hari, setiap harinya 100 ayat, maka dia telah memenuhi hak membaca Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an merupakan undang-undang, merupakan dustur, maka untuk tahu isinya, memahaminya, pintu pertama adalah kita harus belajar membaca. Tidak ada kata terlambat dalam belajar membaca, karena itulah satu-satunya pintu untuk kita bisa memahami Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an hanya jadi barang pelunturan kalau kita hanya diamkan saja tanpa kita pelajari, dan disitulah kesempatan kita untuk membaca selain kita mengetahui nanti isinya juga berpahala di dalam membaca. Maka anjuran para ulama adalah 100 ayat per hari itu tentu standar minimal. Tapi sekali lagi pesannya di sini adalah bagaimana kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran, jangan sampai Al-Quran asing dari kita,
tetaplah belajar, tetaplah merutinkan kita membaca. Kita yang bisa mengatur waktu adalah kita sendiri. Bagaimana metodenya? Tentu sekali lagi ini merupakan metode-metode yang diajarkan oleh para ulama untuk menjaga agar kita selalu dekat dengan Al-Quran. Yaitu dengan apa? Kalau belum bisa tentu dengan belajar, kalau sudah bisa tentu dengan murojaah dan meningkatkan lagi untuk memahami tahu isinya apa. Karena sekali lagi ini merupakan undang-undang, bukan kumpulan dari sebuah syair, bukan kumpulan dari sebuah jawab mantra, akan tapi ini merupakan hukum, sejarah, peringatan dan juga anjuran. Itulah Al-Quran. Maka para ulama mengatakan bahwa 100 ayat per hari itu adalah standar minimal bagi orang muslim agar tahu Al-Qurannya, bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita sebagai orang muslim buta terhadap Al-Quran. Kalau dulu ada program B3B, yaitu pemberantasan buta aksara, maka tentu umat muslim harus jangan sampai buta dengan Al-Quran itu sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa man tasaddaqa fi jum'ati bi dirhamin faqad adda haqqas shadaqati. Seseorang, siapa saja yang setiap hari Jumat bersedekah dengan 1 dirham, maka dia telah memenuhi hak sedekah. 1 dirham ini di sini diterangkan ada sekitar 3 gram perak murni, dan itu kalau dikonversi sekitar 12.000, maka kalau 35.000 ya, sekitar 35.000 itu standar kita untuk bersedekah. Sekali lagi ini angka-angka seperti ini bukan seperti pembatasan, akan tapi berusahalah kita itu selalu bersedekah minimal di dalam 1 Jumat 1 kali. Karena apa? Banyak keajaiban dari sedekah itu yang sesuatu yang kita tidak pikirkan akan terjadi karena sedekah. Itu yakinlah. Karena apa? Kita kadang-kadang malas bersedekah itu bukan karena nggak percaya, tapi kurang yakin atas pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang hadis yang paling saya senang ini adalah bahwa di pagi hari malaikat itu berdoa kepada kita, ya sholat subuh atau yang di pagi hari yang bersedekah, ya Allah berilah ganti orang bersedekah pada pagi ini yang lebih baik, dan bangkrutkanlah orang yang tidak bersedekah pada hari ini. Itu dari motivasi dari Rasulullah bahwa sedekah itu luar biasa. Berapapun yang kita infakkan tentu itu bagian dari hak Allah untuk kita penuhi. Oleh sebab itu dari 4 hal ini, yaitu siapa yang melaksanakan 12 rakaat rawatib, kemudian 3 hari dalam 1 bulan saum, kemudian setiap hari 100 ayat dari Al-Quran kita baca, lalu yang terakhir adalah kita 1 dirham untuk bersedekah di tiap pekannya, di tiap Jumatnya. Itu merupakan standar-standar yang dirumuskan oleh para ulama. Tentu kita ini menjadi motivasi, jangan sampai kita meninggalkan ini walaupun kita tidak seperti ini, akan tapi bagaimana kita mempunyai kaidah, kalau tidak bisa semuanya jangan tinggalkan seluruhnya. Kalau tidak bisa 1 dirham, ya setengahnya. Kalau tidak bisa 12 rakaat, yang minimal kita ambil yang 1 paket sholat sunnah yang di situ ada ganjaran yang besar. Kemudian kalau tidak bisa kita tiap bulan 3 hari dalam sholat Ayyamul Bid, tapi minimal 1 tahun kita melakukan sekali. Dan kemudian kalau kita tidak bisa membaca 1 ayat, minimal jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran pada setiap harinya. Ini sekali lagi standar maksimal orang-orang yang memang berfokus kepada akhirat. Kita sebagai orang umum yang penting jangan pernah meninggalkan amalan seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pesan dari para ulama, yaitu 4 amalan sunnah yang kita berusaha untuk melakukannya agar meningkat diri kita, meningkat kemampuan kita, juga meningkat kebatinan kita di dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang kami sampaikan pada subuh ini, yaitu 4 keutamaan amal sunnah. Demikianlah yang kami sampaikan.